Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Miss Heriani. Kali ini Miss akan membahas materi kimia kelas 10, yaitu mengenai metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, sebelum mulai belajar, tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan untuk memahami setiap materi pada pembelajaran kali ini. Oke, baiklah. Langsung saja ke materi. Metode ilmiah. Nah, apa sih metode ilmiah itu dan bagaimana menerapkannya dalam kegiatan ilmiah atau kerja ilmiah? Nah, dalam mempelajari suatu fenomena, kejadian, sifat, ataupun perumusan suatu kesimpulan, maka kita perlu melakukan yang namanya kerja ilmiah. Nah, kerja ilmiah ini berlandaskan pada fakta-fakta yang sebenarnya. Jadi, kerja ilmiah itu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dan menjawab suatu persoalan terkait dengan segala sesuatu yang dapat dipelajari serta dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah dan sikap ilmiah. Nah, metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Nah, langkah awal dari suatu penelitian itu adalah melakukan perencanaan. Perencanaan ini sangat penting untuk keberhasilan suatu eksperimen. Nah, oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana langkah-langkah dari metode ilmiah. Nah, sebelum ke langkah-langkah metode ilmiah, di sini ada beberapa karakteristik metode ilmiah, yaitu yang pertama bersifat kritis dan analitis, kemudian dia harus bersifat logis, bersifat objektif, bersifat konseptual, serta bersifat empiris. Nah, artinya metode ilmiah ini berdasarkan dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Jadi, suatu penelitian itu dimulai dengan merumuskan masalah. Kita harus mengetahui dulu apa yang akan kita teliti. Masalahnya didefinisikan dulu sebagai sesuatu yang harus diteliti untuk memperoleh jawaban dari suatu pertanyaan. Jadi harus ada masalah terlebih dahulu. Nah, masalah ini dirumuskan bisa dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka, yang memungkinkan adanya jawaban yang beragam. Rumusan pertanyaan ini yang nantinya akan kita cari jawabannya melalui eksperimen. Kemudian menyusun kerangka teori. Nah, kerangka teori ini berdasarkan masalah yang sudah kita tentukan. Selanjutnya, merumuskan hipotesis. Kita harus bisa mengajukan jawaban sementara atas pertanyaan yang kita buat tadi. Nah, hipotesis ini harus logis dan diajukan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi, sekali lagi, kita merumuskan hipotesis atau membuat dugaan sementara atau jawaban sementara dari pertanyaan dalam masalah kita. Nah, kemudian kita melakukan penelitian atau eksperimen. Nah, dalam eksperimen ini kita telah menetapkan adanya variabel penelitian. Variabel penelitian itu adalah variabel percobaan atau faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Nah, ada 3 jenis variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel tetap. Variabel bebas itu adalah variabel yang sengaja diubah untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Sementara variabel terikat itu adalah variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Kemudian, variabel tetap adalah variabel yang tidak diubah selama proses eksperimen. Nah, dalam eksperimen ini juga kita menetapkan suatu prosedur kerja. Nah, prosedur kerja itu sendiri merupakan langkah-langkah kerja yang terperinci dan runtut. Nah, urutan langkah kerja ini dibuat ringkas, namun dapat menggambarkan secara tepat pekerjaan yang harus kita lakukan selama eksperimen. Nah,
Prosedur kerja ini akan memudahkan kita dalam melakukan eksperimen. Kemudian selanjutnya kita perlu mengorganisasi untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengumpulkan hasil percobaan. Jadi kita perlu menyiapkan yang namanya tabel data pengamatan ataupun catatan-catatan lainnya. Selanjutnya, mengolah dan menganalisis data. Nah, pada tahap ini tabel dan grafik merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk menyusun dan menganalisis data. Jadi, setelah kita mengumpulkan data hasil percobaannya, maka kita analisis, kita olah data-data yang sudah kita catat tadi. Nah, tabel dan grafik ini menampilkan bagaimana variabel terikat berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel bebas. Nah, analisis data juga dapat dilakukan dengan menggunakan program komputer untuk pengolahan data. Kemudian selanjutnya baru kita menarik kesimpulan. Nah, dalam membuat kesimpulan, kita bergantung pada hasil analisis data tadi. Jadi, hasil analisis data itu menghasilkan suatu pola yang bisa kita jadikan landasan untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah kita lakukan dalam kegiatan eksperimen. Dalam menyusun kesimpulan ini, kita harus memutuskan terlebih dahulu apakah data yang kita kumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Nah, selain itu, kita juga harus mengulang eksperimen beberapa kali sebelum dapat menarik suatu kesimpulan. Kemudian yang terakhir itu adalah mempublikasikan hasil atau menyusun teori. Nah, dalam mempublikasikan hasil ini, kita harus membuat laporan hasil penelitian. Jadi, suatu hasil penelitian dapat kita publikasikan atau kita komunikasikan dengan dua cara, yaitu secara tertulis maupun secara lisan. Sistematika penyusunan laporan penelitian. Itu yang pertama, judul penelitiannya. Lalu kita buat kata pengantar. Kita buat daftar tabel jika dalam penelitian itu ada beberapa tabel. Jadi nanti kita buat daftar tabel seperti kita membuat daftar isi ya. Nah, kemudian ada daftar gambar. Ini gambar-gambar yang ditampilkan dalam laporan kita. Kemudian daftar lampiran, ini jika kita melampirkan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian baru membuat daftar isi. Lalu abstrak jika diperlukan. Kemudian yang ke-8 itu baru kita masuk bab 1 untuk pendahuluan. Kemudian bab 2 itu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini kajian teori yang bisa kita peroleh dari berbagai sumber. Bisa dari buku, bisa dari internet, atau mungkin dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Kemudian langkah ke-10-nya dalam sistematika ini itu adalah bab 3, itu metode penelitian. Kemudian bab 4-nya hasil dan pembahasan. Lalu bab 5-nya kesimpulan dan saran. Nah, saran ini berisi hal-hal apa saja yang mungkin bisa dilakukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Kemudian kita membuat daftar pustaka, lalu terakhir lampirannya. Nah, itu saja untuk bagian metode ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Nah, pada bagian ini ada 4 hal yang akan kita bahas nantinya. Nah, namun sebelum kita memasuki laboratorium, kita harus mengenal dulu apa itu laboratorium. Jadi, ada yang namanya laboratorium kimia. Nah, laboratorium kimia ini adalah tempat atau ruangan yang di dalamnya terdapat alat-alat dan bahan-bahan kimia beraneka ragam
yang digunakan untuk melakukan eksperimen dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja. Nah, karena penggunaan dari bahan-bahan ataupun alat-alat kimia tersebut berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Nah, dalam hal ini, karena kita sudah mempelajari mengenai metode ilmiah, maka kita memerlukan yang namanya sikap ilmiah dalam melakukan metode ilmiah. Jadi, selama melakukan eksperimen, kita harus memiliki sikap-sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini adalah sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Nah, sikap ilmiah itu ada beberapa, yaitu sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap terbuka, sikap objektif, sikap rela menghargai karya orang lain, kemudian sikap berani mempertahankan kebenaran dari penelitian kita. Lalu sikap untuk menjangkau ke depan, artinya sikap futuristik atau berpandangan jauh. Jadi kita mampu membuat hipotesis dan membuktikannya sampai pada tahap menyusun laporan penelitian. Oke, langsung saja sekarang kita masuk ke alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Nah, di sini juga diberikan gambar. Nah, yang pertama itu ada tabung reaksi. Kegunaannya adalah mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan kimia dalam volume sedikit. Jadi bentuknya seperti tabung, tapi dia kecil, kemungkinan diameternya bisa sekitar 1 cm. Kemudian ada gelas beker. Bentuknya seperti gelas biasa, namun ada seperti corongnya itu ya, supaya memudahkan kita untuk menumpahkan atau menuangkan larutan ataupun bahan kimia. Jadi fungsinya untuk menampung dan mencampur bahan kimia. Lalu kemudian ada pipet tetes. Nah, pipet tetes ini kegunaannya untuk mengambil larutan dalam volume sedikit. Kemudian ada yang namanya gelas ukur. Nah, gelas ukur ini mirip dengan tabung reaksi, namun perbedaannya pada gelas ukur itu dia bentuknya gelas tapi dia agak memanjang. Jadi di sekeliling gelasnya itu dia ada ukuran berapa mili. Nah, kegunaannya untuk mengukur volume dari larutan. Oke, selanjutnya ada labu ukur. Ada labu ukur, bentuknya seperti ini. Nah, kegunaannya adalah untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Kemudian ada alat pengaduk. Ya, tentu saja fungsinya untuk mengaduk saat melarutkan zat padat dalam pelarut, sehingga zat padat larut dengan sempurna. Oke, kemudian ada rak tabung reaksi. Jadi, tabung reaksi yang di sini tadi, nah kita susun ke dalam rak tabung reaksi ini. Jadi, apabila kita mengambil atau akan melakukan beberapa reaksi, maka kita bisa menata tabung reaksi di rak tabung reaksi ini, sehingga kegunaannya itu tempat meletakkan tabung reaksi. Kemudian spiritus. Nah, ini mungkin kita sudah sering melihatnya. Jadi spiritus itu suatu bahan yang bisa kita gunakan untuk sebagai bahan bakar ya, dalam percobaan-percobaan di dalam laboratorium. Nah, spiritus itu kita masukkan ke dalam pembakar spiritus ini. Jadi fungsinya itu sebagai alat pembakar.
Kemudian ada corong kaca. Nah, fungsinya sebagai alat untuk menopang saat memindahkan larutan ke wadah lain supaya tidak tumpah, terutama ketika kita ingin memasukkan ke dalam tadi gelas ukur ataupun ke tabung reaksi. Selanjutnya ada tabung Erlenmeyer. Nah, bentuknya seperti ini, jadi atasnya kecil, kemudian di bawahnya melebar. Kegunaannya adalah menampung dan mencampur bahan, larutan ataupun cairan. Nah, biasanya digunakan dalam proses titrasi. Nah, nanti kita akan belajar proses titrasi itu di kelas 11. Kemudian penjepit tabung. Nah, ini ada yang namanya penjepit tabung. Dia dari bahan kayu. Nah, fungsinya itu untuk memegang tabung reaksi ketika dipanaskan. Kemudian ada yang namanya mortar dan alu. Nah, ini untuk menggerus atau menghaluskan bahan kimia yang padat. Nah, sekarang kita akan mengenal bahan kimia, sifat, dan simbolnya. Kita perlu mengetahui simbol-simbol dari bahan-bahan kimia ini agar tidak terjadi hal yang berbahaya. Oke, kita bahas yang pertama. Ini lambangnya seperti tengkorak. Ada tanda silang ya. Itu sifatnya beracun atau toksik. Nah, notasi toksik ini dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut ataupun bahkan sampai kronis, sehingga bisa menyebabkan kematian pada konsentrasi sangat rendah pun jika masuk ke tubuh melalui inhalasi, melalui mulut, ataupun kontak dengan kulit. Nah, contohnya ada merkuri, ada gas klorin, atau bahkan sianida. Oke, yang kedua, gambarnya seperti ini. Itu merupakan sifat dari bahan kimia yang mudah meledak atau eksplosif. Nah, contohnya ada amonium nitrat ataupun nitroselulosa. Oke, selanjutnya yang ketiga itu mudah terbakar ya, ini atau flammable. Jadi contohnya itu adalah diethyl ether, keton, ataupun alkohol. Nah, ini kita harus berhati-hati dengan alkohol juga karena dia mudah terbakar. Kemudian selanjutnya dilambangkan seperti ini. Ini kalau kita lihat seperti kipas ya. Nah, ini sifat bahannya adalah radioaktif. Contohnya ada uranium dan plutonium. Kemudian yang kelima ada lambang untuk bahan yang bersifat pengoksidasi. Itu contohnya kalium dikromat, hidrogen peroksida. Lalu yang keenam tuh seperti tanda silang itu adalah sifat bahan kimia yang berbahaya jika masuk melalui pernafasan, mulut, dan kontak dengan kulit. Contohnya adalah kloroform. Lalu ada bahan yang bersifat korosif. Bahan dan formulasi dengan notasi korosif ini dapat merusak jaringan hidup. Nah, jika suatu bahan merusak kesehatan dan kulit hewan atau sifat ini dapat diprediksi karena karakteristik kimia bahan uji, seperti asam yang pH-nya kurang dari 2 dan basa yang pH-nya lebih dari 11,5. Nah, ini ditandai sebagai bahan korosif. Contohnya itu asam nitrit, asam sulfat. Lalu dengan gambar silang tebal seperti itu menyebabkan iritasi. Jadi tanda bahan yang dapat menyebabkan iritasi.
Contohnya ada amonia ataupun belerang dioksida. Kemudian selanjutnya, sifat bahan kimia yang membahayakan lingkungan. Contohnya ada perak nitrat raksa 2 klorida. Jadi ini berbahaya untuk lingkungan sekitar. Nah, bahan dan formulasi dengan notasi ini itu dapat menyebabkan efek tiba-tiba atau dalam selang waktu tertentu pada satu lingkungan atau bahkan lebih. Jadi bisa menyerang air, tanah, udara, tanaman maupun mikroorganisme yang ada dan menyebabkan gangguan ekologi. Jadi adanya gangguan di lingkungan. Oke, itu tadi adalah simbol-simbol dan nama serta contoh-contoh bahan kimia yang berbahaya. Nah, selanjutnya ada penanganan sampah dan limbah laboratorium serta keadaan darurat. Jadi yang pertama ada petunjuk umum untuk menangani pembuangan sampah. Yang A, nih, fine chemicals hanya dapat dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah jika tidak bereaksi dengan air, tidak eksplosif, tidak bersifat radioaktif, tidak beracun, dan komposisinya diketahui jelas. Lalu yang B ada larutan basah. Sebelum dibuang larutan basah, kecuali alkali hidroksida ini harus dinetralkan terlebih dahulu. Kemudian untuk larutan asam, sebelum dibuang larutan asam harus dinetralkan pada tempat dan prosedur sesuai ketentuan lab. Yang keempat ada pelarut. Pelarut yang dapat langsung dibuang di saluran pembuangan adalah pelarut yang tidak mengandung halogen. Lalu yang E, bahan mengandung merkuri. Pembuangan bahan yang mengandung merkuri seperti pecahan termometer merkuri, manometer, pompa merkuri harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Yang F, bahan radioaktif. Sampah radioaktif ini memerlukan penanganan khusus, jadi tidak sembarangan. Nah, ini biasanya ada di tempat yang misalnya pembangkit listrik tenaga nuklir, itu dia punya tempat pembuangan khusus. Karena bahan-bahan di sana itu bisa bersifat radioaktif. Oke, yang G, air pembilas. Air pembilas harus bebas merkuri, sianida, amonia, minyak, lemak, bahan beracun, dan bahan berbahaya lainnya sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Nah, petunjuk umum dalam penanganan kebakaran. Yang A, jika nyala apinya kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan. Nah, ini biasanya di lab itu ada ya, yang bentuknya seperti tabung merah itu. Kemudian, matikan sumber arus listrik atau gardu utama agar listrik tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran. Lalu yang C, lokalisasi api supaya tidak merembet ke arah bahan mudah terbakar lainnya. Yang D, jika api mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Segera panggil mobil unit pertolongan bahaya kebakaran terdekat. Lalu yang E, ini yang paling penting, bersikaplah tenang dalam menangani kebakaran dan jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian ini ada petunjuk dan larangan di laboratorium. Jadi dalam laboratorium pun ada hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kinerja kita tetap aman. Yang A, membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Kemudian menggunakan kacamata pengaman atau penutup wajah. Lalu, bagi yang menggunakan lensa kontak harus berhati-hati dan menjaga agar tidak ada bahan kimia yang masuk ke mata.
Lalu menggunakan sarung tangan apabila diperlukan. Selama bekerja di lab harus menggunakan baju lab dan harus dikancingkan dengan baik untuk melindungi diri dan mencegah kontaminasi pada baju yang digunakan. Bagi wanita yang berambut panjang diharuskan mengikat rambutnya. Dilarang makan dan minum di dalam lab. Menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan lab. Lalu pastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen. Lalu pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Jagalah agar semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian. Jika terkena bahan kimia, bersikaplah tenang dan jangan panik. Apabila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar. Segera bersihkan bagian kulit yang mengalami kontak langsung menggunakan air bersih. Nah, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan di laboratorium. Nah, itu saja materi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Oke, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.